Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Allah telah mengaruniakan kepada kita nikmat iman, yakni kalimat iman La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam dunia kesehatan ada alat untuk mengetahui berapa suhu badan seseorang, namanya termometer. Ini seperti ini alatnya ya. Kemudian ada lagi alat namanya tensimeter, yaitu untuk mengukur tekanan darah seseorang. Ini seperti ini alatnya ya. Kemudian adakah alat untuk mengukur iman seseorang ya? Ada, namanya imanometer. Imanometer. Nah ini alatnya ya. Karena iman memang tidak terlihat ya, tidak bisa diraba, maka alatnya pun imanometer ini tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Kalau termometer, cara penggunaannya dengan ditempelkan pada di ketiak. Nanti beberapa detik akan muncul angkanya. Sedangkan tensimeter itu dengan direkatkan di lengan, kemudian dipompa dan nanti akan menunjukkan angka tekanan darah seseorang. Lalu imanometer ini bagaimana caranya? Cara penggunaannya bagaimana untuk bisa mengetahui kadar keimanan seseorang? Maka caranya adalah, ini kata ulama Kiai Uzairon almarhum ya, beliau mengatakan seperti ini: jika kita menghadapi sesuatu masalah, apapun masalah itu, yang pertama, siapa yang kita ingat pertama kali? Yang kedua, apa yang kita perbuat pertama kali? Ya, ini untuk mengetes iman kita. Jika ketika kita menghadapi suatu masalah apapun, yang diingat pertama kali adalah makhluk, kemudian yang diperbuat pertama kali adalah mendatangi makhluk, maka kata beliau, masalah itu akan berlarut-larut. Kelihatannya masalahnya selesai, tetapi sesungguhnya masalah itu nanti akan bertambah lama, bertambah besar, bertambah sulit. Tapi kata beliau, ketika kita menghadapi suatu masalah, apapun masalah itu, yang kita ingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita perbuat pertama kali adalah amalan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari pertolongan Allah SWT, maka kata beliau, ingat, perhatikan, masalah kita akan cepat selesai dan dengan cara yang terbaik, sebaik-baiknya, yang menyelesaikan Allah. Dan itulah pertanda iman kita sempurna, insya Allah. Tapi kalau ketika ada masalah kemudian yang diingat pertama kali makhluk,
yang kita perbuat kemudian mendatangi makhluk, yakin kepada makhluk, maka pertanda iman kita kurang, ya, perlu terus ditingkatkan, perlu terus disempurnakan. Itulah imanometer, alat untuk mengetahui kadar keimanan kita, ya. Masalah-masalah dalam kehidupan kita, contoh, ketika kita menderita suatu penyakit, siapa yang kita ingat pertama kali? Ketika kita ingat dokter, kemudian kita mendatangi dokter, ya, atau klinik, rumah sakit, maka itu iman kita perlu ditingkatkan lagi. Yakin kita perlu diluruskan lagi. Artinya, ketika kita ada masalah, kita yakin kepada dokter, ini pasti yang bisa menyelesaikan masalah saya. Ini enggak betul ini, ya. Nanti masalahnya akan berlarut-larut, ya. Kelihatannya sembuh, tapi nanti kambuh lagi, berobat lagi, masih juga yakinnya kepada dokter. Yang diingat pertama kali dokter, yang diperbuat mendatangi dokter, Allah dilupakan, lalai, ya. Dan bertambah yakin kepada dokter, wah kalau saya tidak berobat kepada dokter itu tidak akan sembuh, ya. Dokter itu hebat, obatnya cespleng, wah ini berbahaya, lama-lama nanti bisa rusak iman kita, ya. Ini pertanda bahwa iman kita itu lemah, bahkan mungkin bisa iman kita rusak. Maka ketika kita ada menghadapi suatu masalah, apapun masalah itu, penyakit misalnya, ingat pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini Allah ini sedang mengingatkan saya, ya. Karena diantaranya caranya Allah mengingatkan hambanya dengan masalah-masalah seperti penyakit, ya, masalah ekonomi dan lain. Itu Allah mengingatkan kita, wahai hambaku, jangan lalai, ya, ingatlah kepadaku. Allah mengingatkan, maka ketika kita ingat, ya Allah, ini Allah mengingatkan saya. Kemudian yang terucap dari lisan kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini amal agama. Kemudian yang kita lakukan berikutnya, kita ambil air wudhu, kita laksanakan sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersedekah, karena dengan sedekah ini akan menyelesaikan masalah kita, akan menghindarkan kita dari musibah, ya. Kemudian kita buat amalan-amalan yang lain, ya, berzikir dan amalan-amalan yang lain, ya, membaca Al-Quran. Mungkin dengan amalan-amalan itu tadi, bahkan mungkin dengan kita beristighfar saja, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat, kita sedikit sedekah, mungkin belum kemana-mana sudah disembuhkan oleh Allah SWT penyakit kita, ya, karena Allah SWT menilai, oh hambaku paham bahwa aku mengingatkan dia, bahwa dia melakukan satu perbuatan dosa, dia lalai kepada aku, sekarang sudah mohon ampun kepadaku, sekarang sudah ingat kepada aku kembali, maka aku cabut penyakitnya. Mungkin hanya dengan seperti itu selesai masalah, ya. Kalaupun masalahnya belum selesai, maka kemudian kita datang kepada dokter, datang kepada tenaga medis, kemudian kita dengan asbab, ya, dari obat-obatan itu, suntik atau infus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit kita. Setelah kita sembuh, kita bertambah yakin kepada Allah, ya, bukan kepada dokternya, bukan kepada obatnya, infus dan sebagainya. Yakin kita kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan penyakit, Engkaulah yang telah mencoba aku dengan penyakit, dan Engkau pula yang menyembuhkan penyakit saya. Masya Allah, subhanallah, ampunilah ya Allah.
sembuhkanlah penyakitku, dan kemudian sembuhkan imanku, sehatkan imanku, dan juga ampuni dosa-dosaku. Karena ketika seseorang itu sakit, itu memang diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diangkat, nafsu makannya diangkat, ya, kekuatannya diangkat. Ketika kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kekuatannya, dikembalikan nafsu makannya. Ketika dosa-dosanya akan dikembalikan, Allah Subhanahu wa taala mencegah, jangan, ya, biarlah dosa-dosanya dilepas, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Sehingga ini alat untuk ngetes keimanan kita, ya. Ternyata iman pun bisa dites. Tidak hanya suhu manusia, tidak hanya tensi manusia, tapi iman manusia pun bisa dites. Caranya tadi, ketika kita menghadapi suatu masalah, apapun masalah, siapa yang diingat pertama kali? Apa yang dibuat pertama kali? Termasuk misalkan ini hal yang nampaknya sepele. Ketika kita lapar, ketika kita haus, siapa yang diingat pertama kali? Apa yang diingat pertama kali? Apa yang kita kerjakan pertama kali? Ketika kita lapar, haus, kemudian kita langsung berpikir makanan, langsung berpikir minuman, kemudian kita yakin bahwa dengan makan dan minum itu saya akan hilang laparnya, hilang hausnya, lalu kita melakukan upaya mencari makan, ya. Kemudian kita lupa dengan adab-adab, ya, sunnah-sunnahnya ketika kita makan dan minum. Itu kita imannya perlu dipertanyakan, ya. Karena kita yakinnya kepada makanan, yakinnya kepada minuman, bahkan lupa kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, makanan dan minuman itu, ya. Dan tidak mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Maka makanan kita itu hanya sekedar menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar. Minum kita hanya sekedar hilang dahaga, tetapi tidak menambah rasa syukur kita, tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala atur untuk semakin mengenal Allah, semakin yakin kepada Allah, ya. Semakin faham dengan agama, dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, marilah, ya, kita introspeksi diri kita masing-masing, kita perbaiki, kita tingkatkan, ya, dengan alat ini, imanometer, ya. Jadi masalah-masalah yang Allah SWT ciptakan kepada diri kita itu sebetulnya merupakan sarana, ya, bukan karena Allah SWT tidak suka kepada kita, membenci kita, tidak. Allah menciptakan masalah-masalah itu sebagai sarana, merupakan kasih sayang Allah untuk mengetahui, ya, kadar keimanan kita, keyakinan kita, kedekatan kita kepada Allah SWT. Bagaimana kehidupan kita sudah sejauh mana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dibuat masalah, maka dengan masalah itu kemudian kita ingat Allah. Pertama kali yang kita ingat Allah, kemudian kita sebut Allah, kita beristighfar kepada Allah SWT, kita kerjakan perintah Allah SWT, ya, sholat, kemudian kita mohon ampun kepada Allah SWT, kita berzikir, kita bersedekah, ya, kita baca Quran dan sebagainya, amal-amal agama yang bisa kita buat, ya. Maka masalah-masalah itu nanti akan diselesaikan oleh Allah. Kita nggak perlu menyelesaikan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekecil apapun masalah kita tidak bisa. Kita itu hamba, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya. Ya, jangankan masalah yang besar, masalah yang paling kecil pun kita tidak bisa, karena kita nggak ngerti, karena kita merasa tahu, merasa bisa, ya, sombong. Maka masalah yang tadinya sebetulnya kecil, sederhana, tapi kita melalaikan Allah, tidak melibatkan Allah, jadilah masalah yang kecil itu menjadi semakin besar, semakin besar, semakin rumit,
karena kita sombong, kita sudah meninggalkan Allah, melalaikan Allah.